Kami dari mahasiswa Universitas Budi Dharma. Sekarang kami berada di Pura Parayangan Jagat Guru. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Delvin Mifran. Nama saya Arjuanes. Hadirnya kami bertiga dalam video kali ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas akhir UAS, yaitu Project UAS. Oke, ikutin kita terus ya. Baik, Om Swastiastu, selamat siang dari semua, selamat datang di Parayangan Jagat Guru. Perkenalkan, saya Ikut Suwarna ya. Ikut Suwarna, pekerjaan adalah guru agama Hindu di SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Guru di SD sampai SMA di swasta, Taruna Mandiri di Kota Tangerang. Ya, kedua asraman setelah minggu yang ada di Parayangan Jagat Guru. Pelayanan sebagai rohaniwan umat Hindu atau penyanyi. Jadi masih di bawah panitia sama-sama rohaniwan Hindu, masih di bawah panitia. Saya mungkin rohaniwan itu ada panitianya juga, ada pimpinan. Kita mau yang pertama itu pengetahuan dasar konsep agama Hindu itu seperti apa sih, Pak? Konsep dasar pengetahuan agama sama ada satu pertanyaan. Apakah ciri-ciri orang yang beragama Hindu? Pertama menurut saya mereka harus meyakini dasar 5 dasar keyakinan sebagai umat beragama Hindu. Panca itu 5 dasar keyakinan kepercayaan. Itu bagaimana? Apa saja itu? Kalau ini Pancasila ini perlu dijelaskan mulai dari bagaimana seorang umat Hindu itu meyakini akan kebenaran Tuhan itu Sang Hyang. Dia harus percaya dan yakin bahwa Tuhan itu ada. Ya, percaya dengan ide Sang Hyang. Yang pertama, dasar yang utama ya. Nah, contohnya ya, kita alam semesta ini sudah pasti menciptakan dan mengatur prosesnya. Kalau tidak ada sesuatu energi zat yang mengatur di chaos dunia ini, kita mendapatkan segala macam. Kita ini ada semua karena secara itu. Itulah konsep dasarnya manusia itu harus percaya pada ide Sang Hyang. Saya lebar dulu ya, dari situ. Dasarnya kedua, yang kedua ini mungkin yang pertama agama lain mungkin percaya, semua percaya dengan Tuhan, dalam prosesnya mungkin disebut dengan apa ya, sebutan apa. Tapi yang kedua, kita mempunyai 5 kepercayaan dasar. Yang kedua ini adalah yang sangat kami yakini sebagai penghidup. Tuhan kecil ada di setiap manusia.
Ini akan melahirkan konsep toleransi beragama. Ini disebut dengan wasudewa kutumbaka. Kenapa sih kita ini adalah bersaudara? Karena ada Tuhan kecil yang menghidupi setiap insan manusia. Sebuah penelitian, sehebat manapun dokter, apapun sebutannya, rohaniawan, apapun sebutannya, tidak bisa menerjemahkan barang atau daging segumpalan segini yang namanya jantung itu bisa berdetak. Ya, itu tidak bisa dijelaskan oleh ilmuwan sepak apapun itu tidak bisa. Nah, ini yang kita sebut dengan atau Tuhan kecil yang ada pada setiap manusia sebagai pemberi hidup. Konsep kita ini akan lari ke toleransi karena kita semua adalah bersaudara. Karena kita juga ada kecil, kita manusia tidak boleh meninggikan Tuhan. Ada batas-batasannya. Lain lagi nanti penjabarannya ya. Kenapa demikian saya stop. Ya, landasan atau dasar keimanan sebagai manusia itu adalah percaya dengan Allah. Yang kedua, iman itu sebagai penghidup yang memberi hidup pada setiap manusia, setiap ciptaan Tuhan, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia itu sendiri. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini tidak kalah penting, ini yang membuat kita ini harus selalu berpikir, berkata, dan berbuat, harus berpikir sebelum melakukan keputusan itu, harus berpikir benar gak tindakan kita. Dan hukum karma pahala. Karena perbuatan pahala itu hasil dari karma. Ya, kalau di adik itu disebut dengan hukum tabur tuaya. Yang menanam cabai nah kebaikan pasti akan menerima itu juga dengan cara ini harus wajib sebagai umat ini ya, yang mendasari harus yakini hukum karma sehingga dari berpikir, berkata, dan berbuat itu pasti ada pahalanya. Tindakan baik akan menghasilkan tindakan jahat akan menghasilkan pahalanya yang baik. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, ada inkarnasi. Hindu tidak pernah menyalahkan Tuhan itu, mengatakan Tuhan itu tidak adil. Ya, Tuhan itu berat sebelah. Dia menerima hasil dari perbuatan. Ini karena terkaitan dengan para kita. Mereka percaya dan adanya reinkarnasi atau samsara punarba. Orang yang lahir kaya, orang yang lahir miskin, orang yang lahir cantik, ganteng, sempurna itu adalah akibat dari perbuatan. Dari karma itu sendiri. Jadi begitu kita lahir sempurna, ada angel cantik, orang tuanya kaya, dia sekolah yang bagus. Nah itu hasil karma. Bukan berarti Tuhan itu sudah dari sononya. Nah, terus bagaimana yang tidak beruntung? Lalu lahir miskin pula segala. Mereka bisa manusia ada. Apa yang kita berbuat hari ini akan mendapatkan hasil hari ini, hari kemudian dapatkan saya dengan kehidupan baik. Jadi kita ini, nah, jangan bangga disebut manusia yang paling utama, yang paling sempurna. Kita adalah orang-orang remedial. Ya, yang harus dilahirkan kembali sebagai manusia untuk apa? Berbenah diri,
jangan berbuat dosa lagi. Nah, karena tujuan utama kita, tujuan utama umat Hindu adalah tidak lahir kembali, tidak mau menjadi manusia lagi. Saya harus menjadi bersatu kepada yang menciptakan saya. Itu nanti yang terakhir, yang kelima besar. Saya tidak mau di sorga, saya tidak mau di neraka. Makanya dalam kitab agama Hindu sangat sedikit tentang membahas tentang neraka dan sorga. Ya, karena pencapaian itu kan, saya tidak mau reinkarnasi kembali, saya tidak mau narbawa kembali, saya tidak mau remedial lagi. Saya harus begitu meninggalkan dasar ini. Saya tidak lagi kembali seperti itu. Saya akan bersatu sampai nah, itu dasar keinginan kita yang paling utama. Kira-kira itu. Baik. Apa tadi? Tentang tempat yang ada. Umat Hindu, ini kan etnis Bali ya, etnis Bali dan disebut dengan pura. Pura itu artinya benteng ya, atau kota. Benteng untuk membentengi keyakinan umat Hindu seperti pur. Nah, terus tapi nanti kalau umat Hindu dari India, ya kan hidup mandiri, ya, terkuil. Hindu Jawa, Kecang. Jadi ada umat Hindu Karingan Balaya. Kebetulan kami dari sini ini adalah umat Hindu etnis. Kami sebut dengan Kurang atau Parahyangan. Karena berada di bawah masih Jawa Barat ya. Kami sebut dengan Parahyangan. Apa saja ada yang berkaitan dengan yang ada di jagat dunia. Tiap pura, ini yang sesuai ininya ya, yang sesuai luas ininya arealnya. Dia akan terbagi menjadi 3 bagian. Kami sebut dengan mandala. Ini akan terkait dengan 5 fungsi pura. Yang pertama itu kami sebut dengan mister. Ini untuk pengembangan usaha, tempat parkir, berjualan. Nah, ini bisa. Ya. Terus untuk selanjutnya, yang bagian yang kedua kami sebut dengan madhyana. Nah, ini lebih khusus lagi untuk berinteraksi, untuk rapat, untuk berkesenian, seni tari, seni lukis. Itu juga untuk pendidikan. Kalau arealnya cukup mencukupi ya. Nah, lalu yang utama itu dari pertama itu kami sebut utama adalah khusus. Kita lihat nanti bisa lihat ini yang utama, ini yang madhyanya, ini yang Afghanistan. Jadi pura itu bukan hanya untuk beribadah, bukan. Sosialisasi antar umat beragama, ya, bisa untuk berkesenian, berkreasi ya, seni musik, seni kerawitan, seni tari, seni yoga, banyak sekali. Begitu juga dengan pendidikan itu ada di mana? Ya, di mana? Yang terakhir itu adalah pengembangan. Lahan cukup waktu ya. Nah, itu yang ada di Parahyangan. Nah, di area itu tadi, di karena khusus ini di tempat di Parahyangan Jagat Guru ada sarana-sarana pendidikan. Misalnya di belakang, ya, ada tempat pemohon air suci, alternatif dengan pengobatan. Setelah di sini, ini sekolahnya nih, ya di sekolahnya ya. Kalau adik mau datang setiap hari Minggu, itu nanti bisa berjumpa atau melihat ibadahnya. Kalau ibadahnya hari-hari tertentu bisa langsung ke Lamongan.
Seperti itu ada yang ada di parayangan tertentu. Dan stop dulu sampai di sini, tidak melebar. Ada pertanyaan tentang hal ini? Nah, ini sesuai dengan fungsi Tuhan. Untuk, nah itu tadi karena ada nih pertanyaan adik kalau nggak salah yang kelima ini, nah nanti kita jawab yang kelima itu ya, apa saja. Nah, ada tokoh-tokoh saya, ada tokoh Ferry, ada tokoh banyak, Pak Wayan ini yang bukan hanya berteori tetapi biar langsung. Ya, nanti pertanyaan yang kelima. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya itu, apakah pada umumnya setiap orang memiliki peraturan atau wewenang yang berbeda-beda? Begini, Bapak nanti bagi 3 ya. Apakah yang adik maksud itu wewenang ketentuan masuk pura untuk orang lain, untuk umat sendiri? Misalnya kalau mau masuk orang lain ingin ke pura itu untuk hanya melihat-lihat seperti ini, adik cukup izin dengan ketua sukunya, dengan ketua banjar kami untuk sekarang melihat ya. Tetapi kalau untuk beribadah, kan lagi kan untuk beribadah, nah, kami tidak melarang setiap, kami tidak melihat baju ya. Saya tidak melihat baju Anda, baju Anda Islam, baju Anda Kristen, baju Timur lihat. Kalau dia datang ke pura, saya ingin beribadah, itu ada rasa keyakinan, ada rasa kerinduan, ada rasa keinginan, silakan. Ya, asal ada aturan-aturan, misalnya untuk yang perempuan tidak melakukan panggilan seperti itu, tidak membawa atau minuman keras segala macam, berpakaian yang rapi dan sopan. Nah, memakai juga kami siapkan selendang di sini, disilakan dengan baru diizinkan apabila sudah diizinkan oleh misalnya saya lagi bertugas dengan diplonya atau yang lainnya. Pun begitu dengan umat kami. Umat kami memasuki tempat ibadah, tempat bukan sama, karena dia tidak dalam keadaan bersedih, tidak dalam keadaan lupa ingatan, mabuk maksudnya gitu ya. Nah itu bersedih, misalnya bersedih kehilangan pacar, oh jangan dulu, masih labil emosinya, ditinggal pacar bersedih jangan dulu. Terus ada misalnya keluarga dekat kematian bapak, ibu, nenek, kakek, dan ya, karena sejatinya kita itu ingin ada Tuhan itu dengan perasaan yang tenang, yang hening, jadi khusyuk. Tapi kalau dalam bersedih nanti doanya begitu, nanti dia kenapa gua diputus ya, nggak bisa ya, jangan dulu ya. Nah, nanti kalau tenang, nah seperti itu. Tadi yang tidak dalam keadaan cinta kaya, tidak dalam keadaan datang bulan, seperti itu. Jadi sama saja, baik dengan kami sendiri, orang lain. Pertanyaan selanjutnya itu, dalam sudut pandang agama Hindu, sifat toleransi itu seperti apa? Toleransi ya. Ini ada 3 landasan. Kenapa kita harus toleransi? Kenapa kita harus saling menghormati, ya, saling mengasihi, saling menyayangi, ya, terkait dengan dasar-dasar keyakinan kami yang ada dengan kecil dan sama. Baju kita yang ada pertanyaan seperti itu. Pak Ketut, kenapa sih kamu masih beragama itu? Karena saya dilahirkan di Bali, dilahirkan oleh bapak ibu saya beragama itu, maka saya beragama. Kalaupun nanti saya misalnya tidak dilahirkan oleh bapak dan ibu saya beragama itu, saya beragama Islam. Itu kan legal. Itu kan kulit. Itu yang saya tekankan bahwa kita ini wajib hukumnya untuk saling mengasihi. Nah, terima kasih.
hormat menghormati setiap label-label itu tadi. Ya. Di dalam kitab suci agama ini satu pun tidak disebutkan, kamu yang beragama ini. Umat manusia. Wahai engkau umat manusia, bersatulah engkau. Ya. Hidup yang plural ini, damailah engkau. Ya. Untuk menghadap. Jadi umat manusia. Dan umat itu, kamu bersatu dengan dia. Contoh konkretnya, bagaimana itu sikap toleransi? Ya, pertama, kita mengenalnya, nanya, kalau ada hidup keharmonisan, tidak ada hidup harmonis, itu melalui ajaran Triditakarana. 3, penyebab hidup bahagia dan harmonis hubungan kita kepada Tuhan, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusianya, manusia dengan alam. Nah, ini akan semua terjawab pada pertanyaan adik yang terakhir. Apa saja gas sosial yang Bapak lakukan? Ya, ini akan masuk ke dalam bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Apakah sebatas apakah seperti itu? Kami ada di sini, guru ini bisa dibangun di sini. Tentu ada dukungan dari pihak lain yang bukan agama. Ada dukungan dari pemerintah. Ya, sebagai temuan saya bilang. Tentu keberadaan para negara guru ini tidak bisa terjadi. Karena hubungan kita baik sesama manusia, karena segala sesuatunya sudah mudah. Lebih mudah. Terus bagaimana konsep toleransi? Toleransi itu bukan karena dengan manusia aja ya. Bagaimana manusia memperlakukan alam semesta ini? Itu contoh kecil bagaimana dia mengelola makan dari makanan. Bagaimana dia memperlakukan, bagaimana dia memperlakukan energi. Bagaimana dia mengelola limbah manusia. Bagaimana dia memanfaatkan sumber energi alam. Seperti itu. Itu hubungan manusia dengan alam. Lalu naik hubungan manusia dengan manusia. Kalau kita enak hidup itu masih bertetangga itu masih ada ngobrol. Nah waktu mesti jalan seperti itu kan. Kalau tadi nanti tanya tetangga sebelah itu namanya Pak siapa? Siapa yang saya nggak kenal loh? Oh, saya satu ujung sana saya kenal Pak itu namanya. Bukan berarti itu agamanya beda ya, kami bisa hidup dengan baik di sini karena mungkin memperlakukan di sekitar ini. Itu real. Ya, kami peduli terhadap lingkungan ini. Bukan berarti kita ini di sini dengan eksklusif, dengan tetangga karena itu realnya. Bagaimana kalau karena Hindu ini mayoritasnya di Bali, saat tadi pulang ke Bali, bagaimana toleransi itu beragama di Bali? Lihat, dia gereja. Dia wihara, kan? Tidak ada masalah. Kita yang melaksanakan Natalan, yang umat lain juga melaksanakan Natalan, yang melaksanakan kami yang melaksanakan galungan ya, perayaan lokal kami, galungan atau negeri, umat lain menghormati kami. Dan selanjutnya Pak, berbicara tentang radikalisme yang sering dikaitkan dengan agama, bagaimana tanggapan agama itu akan hal itu? Radikalisme
agama sering dianggap melahirkan radikal. Padahal agama itu dibuat, ya. Agama itu dibuat agar perilaku manusia yang baik, ya, bukan sebaliknya. Karena ada dulu mahasiswa saya juga pernah demikian. Gak usah beragama, Pak. Kenapa demikian? Coba aja cek berapa juta orang sudah mati karena agama. Berapa ratusan gereja pura dihancurkan karena karena atas nama agama. Mendingan tidak beragama. Bukan hak pribadi. Agama itu dibuat. Manusia yang membuat agama, bukan Tuhan yang membuat agama itu. Yang menjadi celakanya, nah kita yang pluralisme ini kan karena kita ini plural ya, menjadi ada yang mengatakan percaya agama paling sempurna, paling baik. Itu yang menjadi yang melandasi jadi radikal. Jadi radikalisme itu bukan agama. Nah, agama tidak mengatakan radikalisme. Ajaran kain besar, prema, kasih sayang, kain besar tidak menyakiti. Kenapa kita bisa lagi? Kenapa? Karena ajaran satu apa? Ada sikap kasih sayang, main saling mengasihi, menyayangi. Ada itu. Tidak menyakiti melalui tiga, dari pikiran, dari perkataan, dan dari perbuatan. Bagaimana kita bisa berani bilang agama dibilang biangnya kita? Agama itu justru ada, itu dibuat untuk mengejar kita itu. Jadi pandangan perspektif itu tidak setuju bahwa radikalisme itu dikatakan. Kan tidak ada satu pun dalam kitab suci atau doa yang menyebutkan kita bukan balikan. Ya, kenapa itu lahir? Ya karena itu tadi. Karena menganggap agama saya adalah agama penyempurna, agama saya agama paling baik, dan yang lainnya jelek. Itu yang mampu menjadi begitulah. Yang lain itu kawin. Ini ada kalau kamu beragama B, begini konsekuensi. Kalau ikut agamamu begini gitu. Oh, makanya bisa mengatakan ada bibit radikalisme dalam agama. Tapi ingat, ya, dalam hidup. Ya, jadi kalau orang biasanya kalau agamanya tinggi semakin fanatik dan balik. Dia beragama makin bagus, makin baik, sifat kasih sayangnya makin tumbuh. Ya, ya berisi. Betul rambutnya gini buah muter ada begini ya. Semakin tinggi pengetahuan agamanya, semakin bagus kerohaniannya. Ya sifat-sifat kasih sayangnya itu muncul. Begitu saya sebut rohaniawan, wah saya bla 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 yang lain ini. Jadi semua dari itu mengajarkan hal-hal tadi dengan cara tiga itu ya, bagaimana kita bisa hidup harmonis. Kan tidak ada radikalisme itu bukan manusia dengan manusia saja. Eksploitasi alam juga radikalis. Ya, hanya untuk kepentingan perut. Ya, kepentingan itu eksploitasi. Karena kita manusia dengan so, kita batasi. Ada pertanyaan tentang ini? Jadi kalau untuk perspektif ini,
Bisa dikatakan demikian, tetapi pemicu utamanya adalah mengaku sebagai agama superior. Ya. Itu yang menjadikan radikalisme itu ya dikatakan dengan agama. Paling bagus saya. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan terakhir Pak, tentang kegiatan sosial. Di pura ini kegiatan apa saja yang sudah pernah dilakukan kepada masyarakat sekitar, khususnya kepada masyarakat non-Hindu? Nah, kalau ini Bapak tidak bisa berwacana saja tanpa ada bukti konkret kan. Nanti kan bisa saya ceritakan videonya kegiatan-kegiatan dari awal berdirinya pura ini. Nah, saya bisa memberikan referensi pada Pak Wayan ini ketua pelajar. Kalau sukunya di sini, sukunya ini yang jelas tahu Pak Wayan ini terlibat langsung bagaimana beliau berperan aktif di masyarakat, ke pemerintah dan masyarakat sekitar. Yang bukan non-Hindu ya, yang baik yang namanya bantuan sosial kemasyarakatan, yang sifatnya reguler, yang sifatnya insiden itu sudah biasa kami lakukan. Makanya itu tadi kalau ada kami siapkan sudah dokumentasi ya. Jadi sudah terkait dengan baik kegiatan-kegiatan. Ada wadah namanya Tangsel Peduli. Misalnya tidak harus dengan hari raya Nyepi, begitu ada hari raya baru kita melakukan berikan pakai sembako. Di sini hewan yang divaksin di sini, di lingkungan ini, ya anjing divaksin juga. Tidak manusia saja, vaksin juga kita terkurang ini terlewat kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Ya, pemberian bantuan yang apa sifatnya misalnya dari orang miskin, dari pendidikan segala macam tidak terhitung jumlah banyaknya, tapi tidak hanya bisa diomongkan saja. Tapi kalau tidak ada dokumentasi yang saya akan dengan data saja. Seperti itu, ini terkait dengan baik dalam kegiatan. Nah itulah salah satunya kenapa kita di sini itu merasa aman dan nyaman berada di lingkungan yang mana. Tidak kami beribadah aman, ya tidak pernah diganggu. Pura ini 24 jam kadang tidak pernah dikunci. Mereka menjaga kita menjaga. Dari apa keamanan. Jadi dalam kegiatan sosial itu seperti fungsi pura itu sendiri dan bukan hanya sebagai tempat. Itu mungkin punya yang paling utama. Ya. Punya yang paling utama. Kita terlalu sibuk mengurusi diri kita, memuja Tuhan, kita lupa kita punya saudara yang tidak bisa makan, yang tidak bisa sekolah, kita lupa. Nah, ini tetapinya karena kita kemampuannya juga tidak banyak, tidak besar, jadi tetap ada tetapi nominalnya ya, besar dan kecil kan relatif ya. Nah itu yang membedakan. Tetapi biar usaha aktivitas yang kita lakukan ya. Jadi kalau orang agama itu dia rajin sholatnya, di sembahyangnya, berdoanya, dia juga harus rajin lihat kanan kirinya. Tetangga gua ada makan juga. Nah, tetangga gua beli mobil baru, jangan korupsi, bukan begitu. Ya, tetangga gua ada makan, jangan kan ngejar Tuhan, dari Tuhan, tetangga nggak makan juga. Hutan, ya, dijaga oleh harimau. Harimau dijaga oleh hutan itu. Itulah keberadaan kita ini. Ya, jadi saling menjaga. Gitu deh. So, ada pertanyaan? Terima kasih sudah dijawab dengan
sebagai